Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dhamma TV memang selalu damai di hati, dan hari ini terpaksa kami mohon maaf sebesar-besarnya tidak menerangkan, memberitahu secara gencar tentang perubahan-perubahan jam. Tetapi dari Studio 1 Ciliwung, Kota Malang ini kita masih setia. Dan perubahan ini dikarenakan surat-surat yang masuk. Ternyata setelah kita kumpulkan antara yang mengendaki perubahan dan jam tetap tayang yang lalu, banyak sekali perbandingannya, boleh dikatakan 60 berbanding 40. Karena maklum kalau jam 6 itu dari kantor capek-capeknya, mungkin macet, pulang jam 4 macet di jualan dan sebagainya. Dan ternyata dengan kembali jam 7 Minggu jam 7 sore dan diulangi hari Senin jam 7 sore juga, ternyata mereka sempat karena mereka menganggap bahwa apa yang diwacanakan oleh Dhamma TV secara umum dan apa yang selalu dikobarkan lewat Kiprah Jati ini sangat bermanfaat untuk keluarga, lingkungan, manusia, nusa, dan bangsa. Terima kasih para penonton partisipasinya. Meskipun demikian, syarat-syarat dan saran-saran, kritik-kritik terus kami tampung terus. Tidak lain dan tidak bukan adalah demi kita bersama. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita memohon semoga Sang Maha Bijak, Maha Pemurah melimpahkan rahmat, hidayat, kebahagiaan, dan kemuliaan kepada seluruh ciptaannya, baik yang kelihatan mata ataupun yang tidak kelihatan mata. Karena semua ini adalah tugas manusia untuk hamemayu hayu ing bawono. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya terkejut 2 hari yang lalu ditelepon dari saudara saya Ki Endarwanto yang sebelah paling kiri sana itu, dan ini anak yang baru nemu ini Mas Doni ini. Saya ditantang hari ini jangan hanya menjadi host atau menjadi pembawa acara saja. Mereka akan ngajak dialog, ajak berbicara tentang sosial kemasyarakatan, pengalaman kemanusiaan, dan segala tetek bengek. Pokoknya kalau ini nanti tidak selesai, dilanjutkan minggu yang akan datang. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya pengen menangkap ini unek-unek Ki Endarwanto ini. Maaf, hari ini memang tidak ada judul, karena judulnya adalah Buka Unek-unek. Apa Ki, unek-unek apa selama ini yang menjadi anu? Nah ini begini, pemirsa Dhamma TV yang selalu dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman. Saya menemukan sosok Mbah Gondo itu ketika saya SD. SD tahun berapa tahun itu? 70-an. Gitu. Nah, pada waktu itu yang saya kepingin tahu itu sebetulnya Mbah Gondo itu siapa. Karena kita ini jauh dari kota ya, ya. Jadi kalau Sumber Mancing Wetan ke Kota Malang itu kan jauh. Zaman masih SMP? SD. SD. Nah itu. Waktu itu. Terus saya coba Ki Jati menirukan dulu. Para penonton, guyunya Mbah Gondo piye itu. Para penonton dapat yang kami muliakan. Memang dulu itu waktu sekitar tahun 60 ke atas ya, sekitar tahun 70 71 itu saya siaran terus. Waktu itu meskipun belum pegawai penerangan, saya itu memang kalau bisa mendharma baktikan pengalaman, wawasan kepada siapa saja saya senang. Waktu itu memang saya sebenarnya saya tidak mau Ki. Nama saya, wajah saya dilihat nama, makanya saya pakai nama Mbah Gondo. Saya sembunyi, kalau rekaman sembunyi. Karena apa? Bayangan saya, orang mendengarkan suaranya tidak tahu wujudnya, pasti ini antusiasnya tinggi, pengen tahu gitu ya. Terus jadi Mbah Gondo itu begini, kalau pagi jam 5 pagi ger anak putu
Bawo kunjung rene padha rene nggih ayo ngobrol karo Simbah. Nah, ketika itu Ki Jati itu kira-kira usia berapa atau mahasiswakah? Nah, itu. Waktu itu saya masih semester 1, baru masuk. Bukan semester waktu itu, tingkat 1 ya, tingkat 1. Jadi masih apa ya? Waduh, masih jarine wong ganteng jarine. Saiki beli kabeh. Iya, jadi intinya ternyata pada waktu itu saya ternyuh. Jadi orang tani kalau pergi ke sawah itu kan masih musim radio plastik cawang itu. Yeah. Jadi bawa di toko galengan ngrungokne Mbah Gondo karo Macil. Jadi saya pernah keliling lihat sendiri, saya ke desa-desa. Terus pengalaman pada waktu Mbah Gondo setelah itu dibuka oleh salah satu surat kabar, ternyata Mbah Gondo masih muda belia gitu. Foto saya dipasang di situ. Waduh Mas, sing jenenge tamu sampai saya itu delik. Terus suatu saat saya diundang oleh sedulur-sedulur masyarakat Lereng Kawi di Kluwut. Waktu itu jeneng Jatikusumo kan rada dideni. Karo penguasa nggak ngerti aku kok dideni iki sebab apa gitu loh ya. Mbah Gondo mau diundang ceramah di sana, dilarang sama polisi. Dicegati nang Panjen sana. Saya tetap melakukan mati ya Ben. Gitu wong tujuanku apik kok gitu loh. Begitu tahu tuh masyarakat sak desa wis buwek. Saya ceramah demi kepentingan bangsa gitu. Nggak tahu kok. Orang serba takut itu kenapa gitu loh. Itu Mbah Gondo. Nah Mbah Gondo ketika itu loh yang memulai ide. Ini mohon maaf. Ya. Yang memulai ide Mbah Gondo dengan aneka kerja sosial kemasyarakatan melalui media radio. Nah ini siapa sebetulnya yang memulai? Gondo itu Gondo itu bau ya. Yeah. Kebetulan grid keluarga saya itu Gondo semua. Gondo Sukido, Gondo Siris, Gondo ini, Gondo Prawiro, Gondo ini gitu. Dari Solo dan juga Kediri gitu. Makanya saya memakai identitas leluhur saya, nama Gondo itu di samping saya pengen harum lah nama itu begitu, Mbah Gondo itu. Kalau begitu identik ini Ki. Ketika sang Nabi Muhammad SAW, ya. Nah itu beliau tasih sugeng bahkan sampai sekarang. Kalau orang mimpi ketemu Nabi itu pasti harum baunya. Gitu nah ya. ini nampaknya para bini sepuh panjenengan, sesepuh panjenengan. Nah ini uri-uri sebuah tradisi luhur yang namanya Gondo itu tadi. Jadi karena nama Jawa tidak sekedar nama kan gitu. Betul. Karena juga tradisi para nabi tidak sekedar nama. Umpamanya Muhammad yang terpercaya. Nah, Gondo. Nah, tadi. Gondo itu kan sesuatu yang diharapkan tuh semerbak kan gitu. Tapi begini Ki, nanti kalau saya yang terus yang nanya ini, karena kan saya ketemunya sejak SD dulu. Nah, tahun 60-an begitu ya sampai 70-an. Ini biar yang muda, makanya yang muda. Ini apa ini yang mau ditanyakan? Ya, saya juga bukan bertanya. Saya kepingin unek-unek saya ini yang selama ini ngikutin Ki Jati mulai dulu dari kelompok capir, bahkan saya juga pernah di di jurnalis. Ini saya kepingin tahu, menelusuri gimana selama ini Ki Jati ini tak lihat sudah berusia bonus ya, udah usia yang melebihi dari bonus 70 ke atas. Kenapa ya? Sudah waktunya istirahat, cucu sudah ada, anak sudah muar semua, udah punya tempat-tempat yang kiranya. Tapi Ki Jati kok berkiprah terus tentang baik itu budaya dan dari sisi apapun ya, terutama kemanusiaan dan kepedulian. Itu ngapain ya Ki? Apa itu menimbulkan suatu yang bikin seseorang itu tanda tanya seusia segini kok semangat gitu Ki? Gimana Ki? Ini jawabnya itu agak agak aneh ya. Seperti pertanyaan saya, kenapa Dama TV itu kok di Jalan Ciliwung? Seperti itu pertanyaannya. Karena andai kata di sini tuh tidak ada stasiun televisi dan karakternya seperti Dama TV, mungkin saya itu juga istirahat gitu loh. Karena apa? Saya tidak pengen tampil hanya mencari popularitas ya, apalagi mencari profit, tapi eman-eman kemampuan saya. Iman bibir ini lagi ya.
lebih baik bibir ini atau kemampuan ini saya gunakan demi kepentingan secara umum yang tanpa embel-embel harus gini, harus gini, harus gini. Tapi kemerdekaan kan saya tahu bahwa kemerdekaan kebebasan saya di Dhamma TV ini nafasnya harus senafas pemilik dan karakter seluruh keluarga besar Dhamma TV. Nah, karena di sini Ciliwung, studio 2 di Citandui di rumah saya, jadi saya tuh seperti lahir kembali gitu terus terang aja ya. Padahal saya di TV mulai hitam putih sampai sekarang pun kadang-kadang masih siaran tapi langka banget. Itulah, jadi ini mungkin sudah kehendak alam ya, sulit untuk dijawab secara rasional karena saya ditawarin di Jakarta banyak kenalan dan di sana itu kan terkenal studionya itu profesional ya toh loh. Sponsor-sponsor tuh kalau di daerah itu agak ya maklum ya, tapi sekarang aja mulai karena orang-orang daerah itu sudah mulai mengerti kalau daerahnya sendiri diangkat dengan fasilitas yang ada, baik usaha, sosial, kemanusiaan, pertanian, warung kayak toko kayak entoh akan berkembang juga begitu. Jadi Mas Doni jawabannya itu agak sulit karena antara Dhamma TV di Jalan Ciliwung dan Jatikusumo di Citandui 14 jaraknya hanya 300 meter. Kok seakan-akan ini seperti milik saya. Jadi menurut saya Bu, lambe saya itu maling nyumuecret gitu. Ini juga ya, tadi malam saya nggak paham ya untuk mau tayangan, tapi saya memikirkan kenapa Ki Jati ini tiap itu tanpa ada henti-hentinya untuk ide-idenya, baik itu di televisi, baik itu di media cetak dan di nuansa-nuansa dari pencitraan, bukan pencitraan aja ya, tapi untuk bahasa dan untuk unek-unek yang dibicarakan tentang itu keseluruhan. Itu idenya itu gimana Ki? Kok bisa tumbuh ya itu ya? Padahal seusia begini ya. Saya akan jawab, tapi nanti tolong dibenarkan oleh Ki Indarwanto karena ini kalimat ini saya ngarang sendiri terus terang aja. Saya itu mulai muda sampai sekarang di TV, di radio, kadang-kadang menulis di perkabaran, tapi sekarang sudah tidak. Cuma saya sekarang lagi menulis buku yang lagi edit, judulnya Budi Pekerti Umat Manusia Sedunia. Itu mau saya terjemahkan bahasa Indonesia dan Inggris, lagi edit aja sekarang. Nah, sebenarnya begini, manusia untuk seperti yang saya pertanyakan tadi itu enaknya dijawab nanti, kita break sebentar ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya pertanyaan ini perlu jawaban yang jujur supaya yang muda-muda bisa mengikuti apa yang baik untuk Anda dan yang jelek dibuang aja. Tapi jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Pemirsa Dhamma TV yang kami muliakan, Dhamma TV memang selalu damai di hati. Dan terima kasih Anda masih dengan sabar untuk menanti apa yang kita bincangkan bersama-sama hari ini. Judulnya ini tadi adalah buka unek-unek tadi itu dari sahabat-sahabat saya yang selama ini selalu berdampingan. Dan kebetulan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, baru saja ada post yang lewat di Dhamma TV Ciliwung ini menyampaikan salah satu surat di antara yang lainnya. Yang lainnya sudah kita baca, tetapi kita rangkum menjadi satu. Tapi karena baru saja datang, tolong Mas Doni dibaca ini, apa ini? Oh iya. Ini sedikit saya bacakan ya, langsung aja ya. Ini barusan datang ya. Yang terhormat Eyang Jatikusumo di Malang. Bersama ini saya sampaikan surat kenalan diri untuk Eyang Jati dengan harapan dapatnya diterima dengan sepenuh hati. Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin ketemu dengan Eyang Jati yang namanya sudah dikenal sejak dahulu kala oleh masyarakat lewat media elektronika maupun media cetak. Ini yang tadi yang juga saya sampaikan. Kok pas ini ya Ki ya. Sedangkan sekarang lebih muncar lagi dengan hadirnya Dhamma Televisi. Ini Dhamma TV ya. Lokal yang Malang menyajikan program acara Kiprah Jati yang disenangi dan diminati oleh pemirsa di kalangan tua maupun remaja, termasuk saya sendiri. Eyang Jati yang terhormat, apabila saya mengikuti acara Kiprah Jati
maka saya teringat masa lalu kelompok pencapir. Nah, ini kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa. Pada saat itu yang diselenggarakan oleh Departemen Penerangan. Apa betul Ki waktu itu di Departemen Penerangan ya? Saya sebagai Purna Bakti Penerangan sangat mendukung sekali acara dengan visi dan misi yang up to date ya, maksudnya komplit ya. Begitu pula menampilkan acara ngeluluri warisan leluhur dan budaya Jawa yang perlu dimengerti oleh generasi sekarang supaya tidak punah. Eyang Jati yang terhormat, lebih kurang 5 tahun yang telah silam saya pernah baca iklan di majalah terbitan Surabaya, ada padepokan atau paguyuban di Malang yang diasuh oleh Ki Jati Kusumo. Mohon maaf sebelumnya, apakah benar kalau masih aktif saya ingin bergabung? Saya sering ke Singosari Malang berkunjung ke tempat anak saya. Sebenarnya saya ingin silaturahim dengan Eyang Jati apabila diperbolehkan. Di mana alamat Eyang Jati? Ini minta alamat nanti dijelaskan ya. Demikian sekedar perkenal saya, dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Ini yang ngirim dari Madiun Ki. Terima kasih. Ini yang mengirim Mas Sukardono, Perum Mojopurno Indah, Jalan Munggut Asri, Blok B2, nomor 32, Kecamatan Wungu, Madiun. Sama-sama mantan orang penerangan. Masih inget tau filosofisnya? Api nantak kunjung padam. Nah, penerangan boleh bubar, tapi semangat sebagai warga bangsa untuk mengobarkan Pancasila demi dunia hamemayu hayuning bawono tidak pernah lekang karena panas dan tidak pernah lapuk karena hujan. Semua ex-anggota Departemen Penerangan harus seperti itu, dan saya yakin semua sudah seperti itu. Matur nuwun Mas. Salam saya untuk keluarga semuanya. Mudah-mudahan sejahtera dan damai-damai saja. Tadi saya kembali ya, pertanyaan sampean. Kenapa mulai TV hitam putih, TV radio lorek sampai berwarna kok nggak pernah habis? Saya itu memakai teori nol. Jadi sebenarnya manusia itu mempunyai guru yang hebat. Gurunya itu adalah disebut guru sejati. Guru sejati itu kalau di dalam pewayangan diceritakan seperti Bratasena ketemu dengan Dewa Ruci. Itu kan kembar ya. Bratasena gede, Dewa Ruci kecil, tapi persis karena memang dirinya sendiri. Lah guru sejati itu bentuknya apa? Bentuknya cahaya. Nah, itu ilmu apa saja bisa. Hanya alat untuk menangkap ini harus betul-betul nggak punya tanggungan yang riskan. Tanggungan yang riskan itu satu, ojo nggoroi awake dhewe. Ya saya bukan orang suci loh ya, sama sekali bukan. Ini kalau kentut baunya juga gak enak kok ya. Dan saya orang terjelek di dunia, terbodoh di dunia, tapi saya orang nggak pernah takut gitu loh ya. Apalagi kalau sudah benar, udah nggak peduli tank ya saya sasak, nggak pernah takut ya. Oleh karena itu begitu akan siaran mau ngadep tak judul hit lainnya, judulnya ada, saya diem sebentar tidak pernah tak itu udah keluar dengan sendirinya. Dengan karakter apa misalnya apa gitu. Lah ini Ki, menurut itu sebenarnya titik nol itu bagaimana sih Ki? Aku bisa lakoni tapi teorinya karu. Nah kita juga tidak berteori ya Ki ya. Karena Ki Jati sebelum menjawab dari Mas Doni tadi, itu di depan sudah ditanya, kemudian Ki Jati ngomong itu hukum alam Mas. Nah gitu. Jadi kalau hukum alam kemudian dikaitkan dengan titik nol, di mana titik nol itu sebetulnya tidak kosong. Jadi kalau bahasa kami tidak kosong. Jadi kosong itu justru terisi sebenarnya. Jadi Ki Jati ini sungguh apa itu diberikan keberkatan tersendiri. Ya, orang-orang sebangsa Ki Jati begini ya, diberikan keberkatan sendiri karena orang itu memang secara esensial harus mengosongkan diri dulu. Harus nol, ada di titik nol.
Taufik Abdullah, kemudian sebelumnya ada Taufik Ismail, sampai dengan Ki Jati ketemu kita begini, ide tidak pernah kering. Kenapa? Karena ketika Ki Jati mengenolkan, yaitu meniadakan dirinya sebetulnya. Jadi Ki Jati itu akunya hilang. Jadi ketika ada headline begitu kata Ki Jati tadi, kemudian beliau diam. Pada saat dia menghilangkan keakuannya, maka kalau dalam bahasa Islam Ki, ya, ketika orang tunduk patuh sepatuh-patuhnya dengan cara yang dikuasai oleh seseorang itu, maka Tuhan akan meminjami segala kecerdasan itu. Nah, jadi ini pinjaman dari Tuhan. Kalau Ki Jati tadi mengibaratkan seperti cahaya, Tuhan senantiasa memang bukan cahaya itu Tuhan, sinar itu bukan Tuhan, tetapi simbol dari keberadaan Tuhan itu seringkali berwujud cahaya. Seperti ketika Nabi Musa itu ingin sekali, saya bukan tidak percaya kepada Engkau ya Allah, tapi aku ingin menampakkan wujudmu. Lihat Musa. Begitu dilihat, ternyata cahaya jebler begitu, Musa langsung tertunduk kemudian pingsan. Nah, ini ada pertanyaan lagi saya yang itu. Jadi sebentar Mas. ya. Jadi bukan pingsan Ki Jati. Jadi begitu Ki Jati nol, maka Tuhan mengisi, maka isi dari guru sejati tadi adalah kecerdasan itu. Gitu. Sebenarnya agamanya kini apa sih? Ini saya juga banyak pertanyaan, kini bisa ke sini, tapi kitab-kitab ya punya semua, terus juga memberi kasih kepada semuanya, itu gimana Ki? Saya kan buat pertanyaan nanti dikirain ini yang namanya lagi rame-rame ini nanti dibilang aliran sesat. Ini yang paling nggak anu ya Ki ya. Ini tolong dijelaskan Ki. Tapi saya tetap nanti minta tolong kepada saudara saya ini. Saya tetap akan jawab. Memang itu sangat penting sekali karena kita harus masuk dalam era baru yang lebih cemerlang lagi. Tapi jangan kemana-mana para penonton Dhamma TV. Saya ditanya, Jati itu agamanya opo? Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terpaksa saya ngambil dompet karena ditanya oleh Nanda Doni ini, Ki Jati itu sebenarnya agamanya apa? Kenapa saya ngambil? Supaya tidak keliru jawabnya, supaya datanya juga ada. Ini KTP saya belum baru karena umur 70 ke atas sudah langgeng gitu ya, seumur-umur. Kalau menurut ini agama saya itu tercatat Islam. Tapi ya. Orang percaya loh. Jangan ini nanti malah orang jelas ini piye ini. Ya. Ini nampaknya memang Islam itu ya. Islam ya. Islam. Malahan kalau saya tidak salah dengar itu ya. Itu lewat teman-teman saya yang anggota MPR juga dulu DPR. Ki Jati itu malah sudah sowan ke Mekah udah 2 kali lah. Iya. Nah, ibadah haji 2 kali lagi. Ya katanya orang begitu, katanya orang. Pokoknya ini temenanan ini sungguhan ini Mas. Oh iya. Nah, untuk menjawab itu, adik-adik yang muda-muda dan generasi muda, nanti biar dibetulkan Pak Indarwanto, harus ngerti dulu bahasa dan istilah. Karena kalau kita istilah dan bahasa itu tidak ngerti, hidup kita nanti rancu, ya toh. Agama itu adalah kumpulan-kumpulan, yang kumpulan-kumpulan itu mempercayai keyakinannya, umumnya disebut kitab suci. Nah, tetapi pada waktu itu dinamakan agama, Mas Doni, kitab sucinya itu sudah nggak utuh lagi gitu loh, ya. Oleh itu disebut agama. Tidak, agama itu aturan, tidak keberaturan. Seperti ini gender. Misalnya ini kitab suci, ada yang percaya ini, ada yang percaya ini, ada yang percaya itu. Ini ya semua baik ya. Tapi karena masih satu yang ndak simponinya nggak memanjang. Jadi orang beragama menurut saya nanti dibetulkan loh Ki ya. Sudah harus segera bertuhan, jangan terlambat. Sudah mau dikubur belum bertuhan masih beragama saja. Mau disalib
mau dibakar masih beragama saja. Eman-eman waktunya gitu loh ya. Karena hidup itu kalau bisa satu kali selesai gitu lah. Oleh karena itu, lalu yang bertuhan itu yang bagaimana kan Nah, mesti itu. ada deh begitu. Ya seperti apa yang kita lihat. Apa? Ada gunung, ada api, ada uget-uget, ada kerbau, ada babi, ada celeng, ada banteng, ada sapi, ada manusia, ada pohon, ada samudra. Itulah. Jadi ini wong Jawa itu punya begini, punya mantra Hong wilahing sekaring bawon agung ya, mani ing bumi iso nerawang isining jagat. Tapi mani ing ati, matanya hati, iso nerawang rasane jagat. Benda bumi itu tahu loh, hidup loh, ini hidup semua ya. Tapi hidup hanya sekedar hidup. Buktinya apa? Kalau dibakar mesti apinya bergerak. Berarti bukan barang mati, ya, karena sudah menjadi mampat benda. Tetapi pada waktu perasaan ini menggetar, bercahaya, harus bisa nangkap. Diam begini, tek, di rumah ada apa? Di perdepokan ada apa? Di sana ada apa? Nanti saya di sana dapat rezeki atau tidak? Itu kayak insting gitu loh. Itu teorinya bagaimana Ki? Terus terang aja saya hanya ngelakoni aja. Saya juga nanyain sama Ki Indarwanto, ini kebetulan beliau sendiri guru besar di FISIP Universitas Brawijaya ya. Guru saja. Oh, guru saja ya. Nah, itu saya juga mempertanyakan tadi yang dibilangkan masalah agama atau ageman ya. Ini kan sudut pandang masyarakat itu kadang menanyakan agama Islam cuma KTP ya ini ya. Tapi kepribadian ya, atau yang dinamakan kepercayaan dan juga semua kepribadian itu kan tergantung dari dirinya. Hanya hidupnya kan cuma dua pilihan, benar dan salah. Apa itu bisa dijabarkan itu untuk Ki Indarwantonya? Oke. Nah ini gini Mas Doni, sebelum ke Mas Doni, ini Ki Jati tadi kan sikap Ki Jati itu seperti apa ya, kan begitu ya. Jadi ketika orang itu ada di dalam peniadaan itu ya. Nah sebenarnya dia pada saat peniadaan dia itu sudah masuk pada alam ketuhanan. Gitu. Tetapi ketika dia hanya membaca gitu ya Ki ya, membaca kitab gitu ya, kitab suci Al-Quran, kemudian bersanding dengan hadis begitu, maka menjadilah faham. Faham itu kemudian ditulis kalau disatukan menjadi fikih. Nah fikih itu bukan agama. Ini kekeliruan kita di sini. Nah fikih itu pemahaman. Nah itu loh. Jadi fikih itu bukan syariat. Syariat itu Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Ini kalau di dalam Islam. Ya. Nah demikian juga Injil, Bhagavad Gita, Tripitaka dan seterusnya itu ya. Itu masing-masing diyakini oleh umat itu sebagai piranti agama menuju Tuhan. Nah kalau kita berhenti di situ, berhenti di KTP ini, maka kita cukup mengagumi bacaan itu sendiri. Karena kita berhenti di situ belum meniadakan, maka pada saat itu Tuhan tidak hadir. Karena Tuhan tidak hadir, maka tidak mangejawantah dalam manunggaling Gusti maring kawula. Nah pada saat itu kalau sudah begitu, orang itu makan, loh sopo? Aku iki lho sing paling mlebu swarga. Nah, itu karena masih beragama tadi. Oh. Nah, itu lagi. Iya, iya. Nah, Saya cetot Mas Doni ya. Jadi kalau Ki Jati sudah masuk di alam namanya alam ketuhanan, insya Allah begitu. Ini pemahaman saya. Ini juga ada saya ngeri aku. Tetapi begini Mas, ya ketika beliau tidak merasakan itu, maka inilah sebetulnya yang masuk pada roh so itu atau rasa sejati. Sejatinya orang bertuhan. Iya, Karena iya. sudah tidak pernah menghina agama lain. Tidak sempat. Nah, apalagi tadi mengatakan ini paling nisto. Tapi saya itu masih penakut loh Ki. Yeah. Demi Allah penakut ya. Yeah. Umumnya orang yang sudah pergi ke Timur Tengah kan bangga ya. Saya punya pakaian lengkap dari sana yang sampai sini lengkap. Tapi pakai kopiah putih terus terang aja takut. Kenapa takut? Harus suci. Itu menggambarkan, katanya orang untuk menggambarkan suci itu. Padahal Jatikusumo sik kelepotan, sik turut rombengan, sik kadang-kadang ya jual beli sak eneke, tinggi nyambung urip gitu kadang-kadang itu. Kok ya ora ono embel-embele profesor, dokter Andes, Haji Jatikusumo. Kok ya ora ono ya. Ini juga saya mau nanya Ki, sebenarnya
manusia itu takut sama Tuhan apa takut sama dosa Ki? Sebenarnya itu yang kalau saya Iya. ya lebih baik takut pada dosa, karena Tuhan itu tidak perlu ditakuti ya. Kenapa? Ya begitu amat mulia kok. Orang mau jadi rampok, kayak mau jadi maling, koruptor, kayak apa, kayak haji, kayak Tuhan nggak akan ngurus. Hanya hukumnya sudah dikasihkan. Ya wani para nerak hukumnya, cuma itu aja. Jadi kalau tadi apa? Takut pada apa? Dosa apa Lah sama- takut sama dosa Tuhan? itu yang saya malih yang paling karena kalau dosa jelas kaitannya dengan sakit nanti. Sakitnya hati, sakitnya jiwa, sakitnya raga gitu. Tapi kalau takut sama Tuhan itu masih abstrak, masih sulit digambarkan. Lho aku arep wedi sing tak deni iki sing ndi to tak jane ning ndi to kan begitu. Iso-iso malah kejegur. Ya, Malah paham, kejegur. saya Ki. Nah contohnya kalau nggak salah ada yang menganggap mati syahid untuk ini gitu kan. Ternyata saya pernah mati 3 hari ya. Saya pengen lihat mereka di mana. Dituntun. Dikuasai tahu, diterangkan secara ilmiah dan rasional. Waduh, seneng saya. Lah ini lagi. Bagaimana? Bentar. Mati syahid. Itu kalau ini kan bahasa Al-Qur'an, syahada. Syahada itu artinya penyaksian. Lah penyaksian apakah Anda pernah menyaksikan jumlah kering Tuhan Gusti Allah? Kan tidak. Nah, Tetapi di situ adalah rasa. Jadi rasa ning pangroso itu kan yang atau kalau bahasa kita itu keyakinan kita dengan nurani. Nah gitu ya. Nah, kalau sudah berbicara syahid, maka syahid yang terbaik itu kan ketika diperangi lagi seperti apa itu putra-putri Nusantara dulu. Nah, diperangi sampai dengan menjelang akhir kemerdekaan Bung Karno menjadi penggerak utamanya begitu sampai menjadi ditunjuk sebagai proklamator. Itu kan karena diperangi maka membalas kebaikan tidak bisa. Ternyata harus membalas juga, ini hak saya. Tuhan harus apa itu mengutus saya itu untuk membela hak-hak saya ini. Maka disitulah harus dinyatakan peperangan. Nah perang yang begini kalau sidoi itu syahid. Namanya apa? Dalam penyaksian hukum ketuhanan yang diyakini benar. Nah, apakah Bobo biung kita yang sudah sido tanpa berjuang membela Islam atau membela tanah air itu tidak syahid? Ya itu juga syahid. Kenapa? Nalikane piyambake sudah semua kehendak sudah disingkirkan, kemudian kehendak Tuhan yang ingin dituruti. ya, ya para penonton dapat yang kami muliakan. Kelihatannya istilah mati syahid khususnya untuk anak-anak muda dan untuk siapa saja perlu dipengerti sengerti-ngertinya, jangan sampai keliru, jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih tegang, mohon maaf kalau hari ini sedikit tegang tapi terhibur karena kita memang diiringi instrumen gender ya, gender selendro oleh Ki Sukardi. Kita jadi agak tenang sedikit gitu. Lah, kembali ke masalah tadi, pertanyaan dari apa tadi? Apa tadi? Syahid. Syahid ya. Ya. Syahid itu sebenarnya kalau menurut perasaan saya itu, kalau menurut kitab-kitab loh ya, karena ada ayat yang begini. Manusia itu kalau secara pribadi hanya baik saja, itu masih belum bisa naik surga. Nanti berjelaskan karo Ki Darmanto. Jadi saya ulangi, adik-adik, manusia itu kalau baik saja, nggak pernah ngerasani orang, nggak pernah jalan di rumah aja lah misalnya ya, itu masih nggak bisa masuk surga. Nah, menurut kitab-kitab suci yang diberi contoh oleh para nabi-nabi itu, pasti nabi-nabi itu jelas masuk surga. Karena apa? Karena demi kepentingan bangsa. Lah, logikanya seperti itu. Jadi saya itu apakah sudah untuk bangsa atau tidak? Tapi kalau setiap saya punya ide tentang bangsa, dicegati, saya mesti nabrak. Pernah ini ya,
Pada waktu itu saya terus terang aja punya sahabat bekas wali kota, mantan wali kota Malang, Pak Sugiono almarhum. Saya punya ide, Pak, Indonesia setelah merdeka itu belum pernah mengumpulkan seniman dan budayawan. Saya pengen mengumpulkan se-Indonesia biar kongres di Malang. Satu-satunya kota yang akan dipakai sejarah pengembangan budaya. Ya wis, budalo, aku sing nyangoni. Jadi kompak itu, kayak keliling Indonesia. Setelah itu punya ide. Ide kedua adalah saya pengen anak-anak rakyat dan masyarakat umum mengetahui tentang kerajaan itu apa. Karena kita itu kan ada kerajaan Solo, Yogyakarta, Cirebon, Pakualaman, Mangkunegaran, dan kerajaan-kerajaan di timur itu juga banyak. Nah, saya pengen, tidak mungkin anak-anak ke sana, tapi pusaka-pusakanya saya kumpulkan, saya pamerkan di Kodam Malang. Pernah terjadi juga, dibantu teman-teman, sana ada ngirim kereta, gamelan, tempat duduk raja, dan sekolah-sekolah itu hanya bayar untuk syarat 250 perak pada waktu itu supaya tertib aja lah gitu. Yang ketiga, ini izinnya tidak keluar. Saya pengen mengadakan apel raja-raja besar dan kecil seluruh Indonesia. Waktu itu di Trowulan. Izin itu tidak keluar. Lawang Mbah Gondo kok dijarak ya toh. Pinter-pinteran gitu. Kurang 2 hari. Saya nggak ngurus izin nggak keluar dari Jawa Timur, nggak mau memberi izin. Kalau dari Mojokerto, Polsek nggak memberi kata belece, nggak beli retoretan. Jadi Polda nggak bisa mengeluarkan izin gitu karena nasional gitu. Ya udah, saya pura-pura nggak jadi. Bagaimana nih Dek? Kurang 2 hari. Ya sudah Pak, saya itu kan rakyat jelata. Tugas saya izin, kalau boleh ndak boleh ya nggak berani menentang gitu. Loh, ini kurang 2 hari. Ya mau apain, saya nelpon kan gampang supaya mereka datang. Kalau mereka datang, ya anggaplah itu turis, seperti turis-turis yang melihat Trowulan. Nah, maksud saya, Mojopahit itu kan pernah besar, pernah punya wilayah dan anggota di mana-mana. Mbok sekali tempo dikumpulkan gitu toh. Mojokerto warungnya payu, tokone payu, hotelnya payu, yo saya terkenal gitu. Begitu saya pulang tak teleponi kabeh. Bali ngirim berapa? Bali hanya kira-kira 56 kerajaan. Ndak, saya catat Bali hampir 170 kerajaan. Harus minimal 150. Iya Pak, 125 teko. 125 raja-raja. Datang dari Kutai, dari Riyadh, dari malah tamu dari Thailand. Rewame, saya sembunyi di Ringin Lawang, dia aja buing kok pulih aparat buing gini. Berbuat baik kok enggak boleh, itu loh ya. Itu kan menurut saya waduh sulit diceritakan. Ya sudahlah, saya anggap itu dinamika hidup yang harus kita lakukan gitu. Jadi makanya Nuwun Sewu ini menurut saya perlu dijelaskan oleh Ki Darwanto, apa benar bahwa mati syahid itu hanya orang-orang yang sanggup mati untuk negara. Nah, itu begini ya Ki, kita lanjutkan. Iya. Jadi kalau dalam kriteria Nabi itu ada 13, tapi tidak mungkin kita uculi semua itu Ki. Iya. Tapi intinya begini, salah satunya. Seorang ibu itu loh Ki. Ini ibu saja dulu. Nah. Ibu yang hamil kemudian melahirkan dan sido Ki. Dalam keadaan percaya pada Tuhan, mempercayai Tuhan, mempercayai Allah, maka matinya itu mati syahid. Nah, ini kan tidak ngelarani orang lain toh Ki? Betul. Nah, tapi justru dirinya sendiri yang dikorbankan. Dan pengorbanan itu tidak untuk supaya dia populer. Tidak. Tetapi apa? Sebagai wujud, ya kembali ke Ki Jati tadi, hukum alam. Bahwa seorang ibu yang hamil pasti melahirkan. Kalau sedo ganjarannya dawuh Rasulullah SAW, maka matinya adalah mati syahid. Tetapi saya tidak mengklaim bahwa Ki Jati itu adalah pemimpin syahid. Tidak mengklaim itu. Malah saya itu nanti malah disesatkan ya, nanti gini. Tetapi begini, seorang yang mengayuh becaknya dan dia yakin perut masih kosong, itu yakin Tuhan akan memberikan rezeki untuk istri dan anak-anaknya. Kemudian nanti
pulang akan disambut dengan mesem gemuyu. Nah, orang yang mengayuh becak, saudara kita mengayuh becak, atau bahkan merumput di ladang ya. Kemudian di tengah jalan dia tuh kecelakaan, tukang becak tadi, dan tidak membawa uang, justru dia dibawa oleh ambulan, meninggal. Maka orang yang seperti ini adalah mati syahid. Artinya apa? Mati dalam bersaksi di jalan Tuhan, di jalan agama tadi. Jadi agama sebagai jalannya, Tuhan sebagai tempat untuk bergantungnya. Nah, itu yang dalam bahasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah saya lanjutkan. Ini kalau saja Ki Jati waktu mengumpulkan raja-raja Nusantara, ya, itu kan diyakini Ki Jati itu sebagai kebaikan. Nek bahasa Islam itu kan namanya silaturahim toh Ki. Asilah itu pergaulan, rahim kasih sayang. Karena tidak ingin memporak-porandakan Jakarta dengan RI satunya, kan tidak ada pikiran itu. Tidak ada. Nah, ini kalau Ki Jati waktu itu sedo dan enggak jadi siaran seperti ini, ya. Itu kalau sedo, insya Allah, kalau saya menyebutnya ini sedang ada dalam mati syahid. Kalau begitu saya bisa merasionalkan kenapa ibu yang akan melahirkan karena mendapat satu kondisi yang abnormal. Betul. Kok berani mati demi anaknya syahid. Saya bisa merasionalkan begini, Mas. Gimana? Iya, kalau anak itu tidak winih yang ditanam oleh Sang Maha Kuasa untuk menjadi orang besar. Kalau menjadi orang besar, berarti ibu itu sudah melakukan hukum yang dikehendaki oleh Sang Maha Kuasa. Demikian juga bapak yang ngayuh becak, istrinya di rumah, anaknya belum bayar sekolah, jujur tulus banget. Itu adalah berani melindungi ciptaan Sang Maha Kuasa demi derita apa yang dia lakukan. Mungkin rasionalnya begitu Itu ya. seperti itu. Oh, Nah, gitu. jadi kan gini, antara pemikiran kita dengan agama itu tidak mungkin silih ginje. Itu. Iya. Dan kalau sudah seperti itu, agama itu artinya supaya tidak bercerai-berai tadi. Ya, nah, kalau sudah tidak bercerai-berai, ya kita bisa ngumpul apa saja. Nah, itu lagi. Lah kalau orang belum bisa mengumpul apa saja, orang ini kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu bisa saja masuk pada ulaika kal an'am falhum adlu. Dia lebih hina daripada binatang. Karena perilakunya itu loh. Tapi arek 6 nonton kok gak gini-gini. Saya paham. Ini kan tadi berbicara seperti bayi tadi ya, coba. Kalau dia, aduh ini sudah sakit, kalau gitu bayinya dibunuh saja. Nah tadi, padahal bayi itu calon pemimpin masa depan. Nah, itu gimana itu? Ya, ini kan tadi berbicara tentang ageman atau semacam kepercayaan. Ini saya juga lihat Ki Jati ini dulu di Jupen ya, atau penerangan. Sampai Ki Jati di pemerintahan yang disuruh ke partai atau semacam ini mengarah, maaf ya, Ki Jati tentang politik. Sampai Bu Mega pernah soal jenengan, terus juga dari beberapa petinggi-petinggi Jakarta itu ke jenengan. Itu ada kepentingan apa, Ki? Kok sampai mengarah ke jenengan itu? Saya itu juga nggak tahu, Mas. Kenapa setiap ada peristiwa besar, kok mesti Jatikusumo kediduduk gitu loh. Saya nggak tahu, atau mungkin alam mengendaki seperti itu ya, atau alam mengendaki seperti itu. Tapi saya pada waktu itu memang mempunyai hitungan politik ya. Bagaimanapun manusia sebagai warga bangsa itu harus paham politik. Itu kalau bahasanya orang keren katanya prediksi politik. Prediksi politik. Nah, karena saya sejak kecil itu dipelihara oleh orang besar keluarga Bung Karno, dan Bung Karno sangat cinta dengan saya, sangat cinta, dan saya itu dijago karena saya diangkat menjadi orang yang diangkat orang besar. Saya kan mesti harus balas budi gitu loh. Oleh karena itu cita-cita saya pada waktu itu, saya ngalah pribadi saya, pokoknya orang yang pernah menolong saya harus menikmatilah kebahagiaan gitu dari saya gitu. Makanya waktu itu saya menjadi pegawai negeri itu karena takut saya dengan Tuhan. Saya tidak masuk tanda tangan Golkar. Jadi Golkar itu waktu itu kan ada Golkar, P3, PDI. Ini alatnya Orde Baru. Nah, karena saya Orde Baru itu tujuannya kan sebenarnya itu desoekarnoisasi.
Jadi Pancasilanya itu bukan P4, itu bukan Pancasila itu pelintiran supaya orang tuh ngambang ngelakoti sepete nggak golek santene gitu loh. Nah, oleh karena itu karena waktu pegawai negeri disumpah itu kan ke Tuhan, bukan ke pimpinan negara ya. Saya tidak berani melanggar karena bagi saya Golkar, P3, PDI itu adalah putra Ibu Pertiwi gitu loh. Itu baru setelah saya di padahal saya karyawan prestasi nasional 10 besar. Salah satunya adalah saya nasional sebagai anggota penerangan. Tetapi takut saya terhadap Tuhan harus saya lakukan dengan baik. Sebagai pegawai saya harus tetap jujur, kerja keras, inisiatif dan kreatif. Tapi sebagai seorang nasionalis saya tetap negara Pancasila harus terwujud. Orde Baru kakinya 3, wama meja, ceklek sitok mesti golek. Wah. Tepat sekali yang dibicarakan Ki Jati tadi ya. Ki Jati sendiri nggak takut dengan pimpinan tapi takut dengan Tuhan. Itu secara tidak langsung akan menimbulkan kebenaran itu pasti akan datang. Betul. Betul. Itu nanti akan saya kasih contoh-contoh. Tapi jangan kemana-mana para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Takut dengan Tuhan itu sebenarnya ringan dan gampang. Jangan kemana-mana, nanti kita buka demi anak-anak cucu kita. Terima kasih.